Mungkin teman-teman yang lagi ada di umur 20-an juga pasti ngalamin yang namanya bertahan sama masa transisi dari mungkin kuliah ke selesai kuliah. Terus tuh ternyata kayak lebih susah aja, lebih struggling. Mungkin dinamain yang namanya quarter life crisis ya. Jadi itu ternyata hidup setelah masa perkuliahan tuh susah banget. Kenapa sih harus aku yang dapat ujian yang menurut aku nggak bisa buat nyelesainnya, nggak boleh nyerah. Jadi yang harus kita lakuin tuh sebenarnya ini tuh cuman masalah waktu aja. Hai, nama aku Salma. Sekarang umurnya 22 tahun, OTW 23. Sekarang aku sebagai konten kreator, kesibukan belakangan ini juga tentang konten-konten aja. Dan di kantor juga kayak gitu sama, 11-12. Jadi kesibukan sekarang ya dalam dunia perkontenan sebagai konten kreator. Jadi aku tuh kalau di luar kerjaan kantor ya, aku tuh lagi run di TikTok aku sendiri, lagi nyoba-nyoba buat aktif ngonten juga. Karena sebelumnya sempat ngonten juga tapi kayak males-malesan, terus sekarang jadi coba buat aktifin sosial media aku, TikTok. Nanti follow ya, karena aku suka dunia komunikasi, public speaking, jadi konten-kontennya seputar aku kasih reminder atau kata semangat buat teman-teman aku di TikTok, karena aku juga sebenarnya juga butuh, dan sekalian aku sering curhat di TikTok juga sih. Jadi tentang daily life aja, tapi aku kontenin. Dari kecil sampai sekarang, aku tuh ya sebagai anak bungsu ya, anak paling kecil di keluarga. Terus dari kecil juga emang selalu bergantung sama orang tua, apalagi karena manja. Dimanjain juga. Sampai sekarang di umur 22 juga masih deket banget, segala keputusan decision yang aku punya itu juga ada papa mama nimbrung, karena emang aku dianggap anak paling kecil. Kayaknya kalau misalnya anak bungsu mau seumur berapapun masih dianggap anak kecil ya sama orang tuanya. Gitu sih sampai sekarang masih juga deket sama orang tua. Sekolah lucu, dulu SMA aku pernah dibully. Serius, aku pernah dibully sama kakak kelas. Cuman karena aku nggak sopan. Itu cerita lucu juga sih. Maksudnya itu sekarang inget-inget cuman kayak bahan bercandaan aja. Kayak dulu sempet dibully gara-gara katanya nggak sopan, terus sempet disamperin, ya kayak cerita-cerita anak SMA yang ala-ala gitu. Kayak di film-film ya, ada pembulian. Tapi sekarang aku udah move on dari sana sih. Kuliah makin seru lagi karena aku ngerantau. Jadi tahu gimana caranya punya banyak teman baru, punya banyak pengalaman baru juga yang dulu aku nggak dapetin di tempatku yang lama. Di kuliah itu jadi banyak ketemu orang-orang yang ternyata sefrekuensi sama aku ya, 11-12 sefrekuensi sama aku. Lawakannya, jokesnya, semuanya. Jadi punya teman-teman yang fun, belajar hal baru juga, plus kerja di Jogja, akhirnya stay di Jogja. Perjalanan yang aku inget banget sebagai tahapan pendewasaan di hidup aku, karena tadi aku cerita aku tuh anak bungsu, terus biasanya anak bungsu identik dengan manja gitu. Begitu juga aku dimanjain banget sama orang tua aku. Jadi karena aku perlahan mulai sadar, karena kalau kata orang-orang tuh people come and go ya. Jadi in the end of the day pun kita punya diri kita sendiri untuk melanjutin hidup, dan kita harus bertahan di kaki sendiri, kuat di kaki sendiri, karena pasti ya orang tua atau keluarga siapapun tuh bisa pergi kapan aja. Jadi yang mendewasakan aku tuh itu sih, aku mau belajar gimana caranya aku sekarang lebih mandiri, udah bisa kerja mungkin, terus juga semoga kedepannya bisa gapai semua goals yang aku pengen. Tantangan terbesar aku tuh apalagi di sekarang ya, mungkin teman-teman yang lagi ada di umur 20-an juga pasti ngalamin yang namanya bertahan sama masa transisi dari mungkin kuliah ke selesai kuliah. Terus tuh ternyata kayak lebih susah aja, lebih struggling. Mungkin dinamain yang namanya quarter life crisis ya. Itu pasti kita semua tuh ngadepin itu. Nah, tantangan terbesar aku ada di sana, dimana aku sampai sekarang mungkin ya belum bisa keluar dari yang namanya quarter life crisis kata orang-orang. Masih bingung sebenarnya arahnya tuh mau kemana, terus mau fokus apa, terus
kalau misalnya menangis beneran. Jadi tuh ternyata hidup setelah masa perkuliahan tuh susah banget. Kayak aku lagi ngerasain itu juga sekarang. Kayak aku lagi ngerasain itu juga sekarang, susahnya dapat kerjaan, susahnya nentuin sebenarnya fokus aku tuh mau di mana. Aku tuh nggak bener-bener ahli dalam satu bidang gitu loh. Jadi aku tuh susah gitu loh nentuin sebenarnya tuh yang mau aku jalanin ke depannya tuh apa. Kerjaannya tuh mau apa gitu. Jadi yang bikin tantangan terbesar di hidup aku tuh adalah ngelewatin yang namanya quarter life crisis yang ada di hidup aku sih. Kepikiran banget, apalagi belakangan ini ya. Belakangan ini tuh kayaknya tahun 2023 akhir sampai 2024 tuh berat banget juga. Mungkin bagi orang-orang beda-beda ya, tapi bagi aku tuh berat banget karena yang pertama tuh abis resign dari tempat yang satu, terus pindah ke tempat yang baru. Abis kalau misalnya kita ngomongin kerjaan, terus juga ekonomi, pasti orang-orang tuh yang paling struggle ya ekonomi gitu kan. Terus aku tuh ada di titik yang karena struggle sama kerjaan pernah sempet kayak kenapa sih susah banget cari kerja, kenapa susah banget dapat kerja. Itu tuh sampai aku di tahap yang kayak itu tuh perasaan aku tuh perasaan sholat ya, berdoa juga ya, tapi kenapa kayak ujiannya tuh bukannya apa ya, ujiannya tuh makin ada gitu loh tiap harinya. Kayak sebenarnya tuh salah aku tuh kurangnya masih di mana lagi gitu, usaha buat cari kerja udah misalnya gitu kan. Sampai di titik juga aku nanya kan sama Tuhan kayak kenapa sih harus aku yang dapat ujian yang menurut aku tuh aku nggak bisa buat nyelesainnya. Terus kayak aku mikir kayak kenapa aku sih, kenapa kayak perasaan teman-teman aku hidupnya kenapa lancar banget, kenapa kayak dia habis kuliah dapat kerjaan bagus, terus kayak ya mereka happy senang-senang gitu di umur mereka yang masih muda. Tapi mungkin aku dan sebagian yang lainnya tuh masih struggling buat cari jati diri aja tuh masih bingung mau kemana arahnya tuh aja masih bingung gitu. Jadi aku sempat kayak bertanya-tanya sih sama Tuhan, kayak berprasangka buruk kayak kenapa sih aku gitu, kenapa aku gitu. Ya jadi tuh aku tuh punya kakak cewek dan dia tuh lebih apa ya, agamanya tuh lebih kuat gitu lah daripada aku. Jadi dia jadi tempat aku cerita juga, tapi baru belakangan ini doang aku cerita sama dia karena dulu-dulu tuh masih kayak kita hubungannya nggak terlalu yang kayak deket banget gitu. Terus karena aku ngerasa kayak itu aku bisa nih cerita sama dia tentang apa yang aku lagi alamin. Aku berprasangka buruk juga kan sama Tuhan, kayak aku selalu bertanya kayak kenapa aku gitu, kenapa cobaannya tuh makin lama tuh makin berat menurut aku. Terus kakak aku tuh cuman bilang, itu tuh namanya kamu berprasangka buruk sama Tuhan. Jadi ya apa yang kamu prasangkain, ya bakalan kejadian beneran kalau misalnya kamu kayak gitu terus. Kalau misalnya pikiran kamu negatif terus, kamu gak ada kayak ngambil sisi positifnya dari ujian-ujian yang kamu laluin. Terus dari sana kayak aku mikir, ya juga ya apa selama itu emang aku tuh terlalu mengambil sisi negatifnya. Terus aku kayak ketakutan sendiri dulu, takut nggak bisa kayak teman-teman aku yang lain. Padahal sebenarnya yang kita butuh tuh mungkin sabar dan usaha, dan nanti bakal dikasih jalannya sama Tuhan as long as kita berprasangka baik sama Tuhan, sama Allah. Sebenarnya konten-konten aku yang ada di TikTok, aku sering banget kan kasih kayak ada reminder nih buat kalian semua atau motivasi buat kalian semua biar kalian tuh bisa hidup lebih semangat lagi dan gak menyerah. Sebenarnya aku yakin semua orang tuh pernah ngerasain di titik yang kayak dia mau menyerah. Tapi tuh platform TikTok itu ya udah sekalian aku jadiin tempat curhat aja. Sebenarnya apa yang ada di TikTok aku tuh sebenarnya udah aku rasain juga gitu loh. Jadi aku bisa kasih kayak sedikit reminder yang aku harap tuh bisa
nanti tuh punya pengaruh buat teman-teman TikTok aku yang nonton, biar mereka tuh nggak terlalu down kayak aku, nggak ngerasain yang pahit-pahitnya banget gitu. Maksudnya bisa cari sisi positifnya sama ujian apa yang mereka lagi jalanin, kayak yang kemarin-kemarin aku jalanin juga. Kayak aku kan kurang mengambil sisi positif kan. Jadi aku harap teman-teman TikTok aku tuh juga bisa ikut terbawa gitu, teringat dan termotivasi. Semoga ya. Aku inget sama orang-orang yang aku sadar mereka tuh sayang sama aku sih. Orang tua, mama papa, terus kakak-kakak aku, abang sama mbak gitu ya. Terus juga sama teman-teman aku, sahabat aku, orang terdekat aku juga. Aku percaya mereka tuh sayang banget sama aku, dan aku tuh nggak mau bikin mereka tuh bikin mereka tuh ngerasa kayak, ya Sal, masa segini doang kamu udah nyerah gitu. Jadi yang bikin aku bangkit tuh inget sama orang-orang yang aku sayangin sih. Buat orang tua aku, mama papa tuh sangat-sangat punya peran penting ya buat anak-anaknya juga. Mereka tuh nggak pernah nuntut yang gimana-gimana banget. Tapi itu aku pengen bahagiain mereka secepatnya gitu. Jadi makanya aku tuh mungkin karena itu aku jadi terburu-buru buat gapai semuanya biar bisa bahagiain mereka. Tapi sebenarnya mereka tuh sayang sama aku tanpa embel-embel apapun, karena mereka adalah orang tua aku kan. Pasti orang tua kita baik dong sama kita. Kakak-kakak aku juga, mereka sebenarnya kayak jadi tempat cerita aku, apalagi kakak yang cewek. Kita punya kedekatan yang lebih intim lah daripada kakak yang cowok gitu kan, lebih curhat-curhatan di sana. Terus buat siapa lagi nih? Ayo. Buat orang-orang yang sayang sama aku, ada sahabat aku, pacar aku gitu ya. Aku yakin aku mau berterima kasih juga aja sih sama mereka. Karena sampai di titik ini pun aku tuh dapat motivasi dari mereka juga, dapat masukan dari mereka. Buat pacar Raya, dia tuh orang yang sangat-sangat sabar banget sama aku. Karena mungkin dia lebih tua banget daripada aku ya. Dia sabar banget sama aku, terus dia ngerti banget kalau misalnya aku lagi ada pikiran terus aku diem tuh dia peka. Terus dia nggak ada kata selain kata baik sih, kata aku dia baik banget sama aku. Kayak aku nggak tahu kenapa dia bisa sangat baik sama aku, tapi walaupun aku kemudian dan sering curhat dan nangis nggak jelas, tapi dia tetap stay sama aku. Itu adalah another level of bersyukur juga sih. Yoi. Iya, sampai ada di titik ini ya. Aku bersyukur banget. Yang pertama, aku bersyukur banget bisa dikelilingi sama orang yang baik, sama lingkungan yang baik. Terus juga aku bersyukur banget sekarang aku ibaratnya tuh kalau misalnya aku lagi bete, terus misalnya kayak aku suka makan yang manis-manis, itu di hari buruk kalau misalnya aku tiba-tiba makan yang aku suka, itu tuh udah hal kecil yang bisa bikin aku bahagia gitu loh. Bisa semangat lagi. Kayaknya hal-hal kecil yang kayak gitu harus kita sadarin gak sih, biar kita ya punya alasan buat bertahan hidup. Oke, pesannya sebenarnya singkat aja, karena sebenarnya yang aku pelajarin dari umur-umur kita sekarang, emang masa transisi tuh bakalan selalu ada dan kita emang harus fight, gak boleh nyerah. Jadi yang harus kita lakuin tuh sebenarnya ini tuh cuman masalah waktu aja. Jadi kita tuh harus sabar, harus lebih banyak ikhtiar, usaha. Terus yang paling penting itu jangan nyerah. Kalau kamu punya goals, punya impian, kamu jangan nyerah. Jangan cuman karena kata orang aja kamu jadi down, jangan karena ngelihat orang lain aja kamu jadi minder. Tapi justru itu mungkin bisa jadi bikin kamu makin semangat buat capai goals kamu. Jadi jangan menyerah. Sama Tuhan pasti tahu kapan waktu atau hal apa di waktu yang tepat itu ngasih ke kamu tuh, Tuhan pasti tahu gitu loh. Jadi sabar aja, Tuhan pasti punya jalan yang paling baik, paling benar buat hambanya, buat kita semua. Kalau lagi down, lagi struggling sama sesuatu hal apapun, ingat kalau kamu ada di titik sekarang ini tuh banyak support system sebenarnya dari orang-orang terdekat kamu. Kamu bisa ngadu ke mereka kalau kamu lagi down.
kamu bisa ngadu ke Tuhan juga apalagi, dan semua itu pasti, semua orang-orang yang ada di sekitar kamu tuh pasti sayang sama kamu dan nunggu banget waktu kamu sukses, waktu kamu jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Bye-bye, terima kasih.